sebuah tarif baru dari Amerika Serikat seharusnya jadi kabar buruk buat Indonesia. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, surplus perdagangan kita malah meroket. Nah, hari ini kita akan bedah fenomena ekonomi yang unik ini, slide per slide, buat ngerti gimana sesuatu yang tadinya ditakuti, malah jadi keuntungan. Oke, biar kita semua bisa ngikutin ceritanya dengan gampang, kita akan bahas dalam 5 bagian utama. Kita mulai dari rasa takut di awal, terus kita lihat data yang bikin kaget, kita pahami logikanya, lalu kita bandingkan dengan negara lain, dan terakhir kita bahas juga tantangannya. Yuk kita mulai! Jadi, semuanya itu berawal dari satu kekhawatiran besar di tahun 2025. Pertanyaannya simpel, apakah tarif baru dari AS ini bakal bikin ekonomi Indonesia anjlok? Percaya deh, waktu itu suasananya tegang banget, dan banyak yang memprediksi perdagangan kita bakal kena pukulan telak. Coba bayangin, hampir semua analis ekonomi waktu itu sepakat. Wah, ini bakal jadi bencana. Ramalan-ramalan suram ada di mana-mana. Tapi apa yang beneran terjadi? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Oke, lupakan dulu semua prediksi pesimis itu. Sekarang, mari kita lihat kenyataannya. Karena data yang ada justru menceritakan sebuah kisah yang sama sekali berbeda. Sebuah kisah tentang pertumbuhan yang, jujur aja, di luar dugaan. Sebelum kita lihat angkanya, kita samain dulu ya pemahamannya, apa itu surplus perdagangan. Gampangnya gini, surplus terjadi kalau nilai ekspor, barang yang kita jual ke luar negeri, itu lebih gede dari nilai impor, alias barang yang kita beli. Intinya, kita lebih banyak jualan daripada belanja. Nah, ini titik awal kita. Di tahun 2024, sebelum tarif baru itu berlaku penuh, Indonesia udah punya surplus perdagangan yang lumayan sehat, yaitu 494 triliun rupiah. Angka ini penting banget buat jadi patokan kita nanti. Dan ini dia kejutannya. Setelah tarif itu diterapkan, surplus kita bukannya turun, tapi malah meledak. Angkanya lompat jadi 650 triliun rupiah. Ini benar-benar jadi titik balik dalam cerita kita. Coba deh lihat grafiknya, peningkatannya kelihatan banget kan? Ini naik lebih dari 30% cuma dalam setahun. Ini bukan sekedar pertumbuhan biasa, ini lompatan besar yang benar-benar melawan semua prediksi awal. Jadi pertanyaannya sekarang, kok bisa? Gimana ceritanya kebijakan yang harusnya merugikan malah jadi untung? Jawabannya ternyata ada pada kekuatan mata uang yang seringkali kita anggap remeh. Mari kita bedah logikanya. Ini mungkin kedengarannya agak aneh ya, tapi pelemahan rupiah justru jadi senjata rahasia kita. Coba bayangkan, Anda pembeli di Amerika. Tiba-tiba, dengan jumlah dolar yang sama, Anda bisa dapat lebih banyak barang dari Indonesia. Ya jelas, produk kita jadi menarik banget kan, permintaan pun langsung naik. Sesimpel itu, tapi ternyata efektif banget. Dan ternyata, Indonesia itu nggak sendirian loh dalam permainan mata uang ini. Strategi ini udah jadi semacam pola yang lebih besar di kawasan Asia. Coba deh kita lihat gimana negara-negara tetangga kita juga pakai pendekatan yang mirip. Coba perhatikan tabel ini. Polanya kelihatan jelas banget. Vietnam dan Tiongkok, dua raksasa ekspor Asia, surplusnya luar biasa besar. Dan coba lihat kebijakan mata uang mereka. Vietnam secara aktif melemahkan dong, sementara Tiongkok udah dari dulu dituduh memanipulasi yuan. Ini seakan-akan nunjukin kalau strategi mata uang yang kompetitif itu jadi salah satu kunci sukses di panggung global. Eits, tapi jangan salah sangka dulu. Strategi ini sama sekali bukan tanpa risiko. Ini tuh ibarat jalan di atas tali, kalau salah langkah sedikit aja bisa bahaya. Sekarang, mari kita lihat sisi lain dari koin ini. Ya, ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, eksportir kita pasti senyum lebar. Tapi di sisi lain, para importir dan ujung-ujungnya kita semua sebagai konsumen harus bayar lebih mahal untuk barang-barang dari luar negeri. Mulai dari bahan baku pabrik sampai HP yang kita pakai sehari-hari. Terus solusinya gimana dong? Kuncinya cuma satu, keseimbangan dan kontrol. Pelemahan rupiah itu harus dilakukan pelan-pelan, bertahap, nggak boleh tiba-tiba. Tujuannya apa? Supaya industri dalam negeri punya waktu buat adaptasi, terutama yang masih sangat bergantung sama bahan baku impor. Jadi ini bukan cuma soal kebijakan moneter, tapi juga soal strategi industri jangka panjang. Dan kita sampai di akhir dengan sebuah pertanyaan besar yang mungkin terus menghantui para pembuat kebijakan. Bagaimana caranya kita bisa menikmati kue ekspor yang makin besar tanpa harus membuat harga-harga di dalam negeri jadi melambung tinggi? Menemukan jawaban yang pas untuk pertanyaan ini mungkin akan menentukan arah ekonomi Indonesia ke depannya. Terima kasih sudah menyimak.